ada pi mati poma karela. Jadi sebenarnya syair yang lembut, tapi waktu itu sangat. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Johari Ilyas. Itu nama itu disematkan dari tahun 87 sampai 98. Nama itu sematkan Johari Ilyas. Saya menulis dulu, baik di Aceh juga saya menulis di Serambi Indonesia. Sebagai orang bukan wartawan ya, penulis rubrik kolom opini itu Johari Ilyas. Kemudian saya juga tahun 93 mengawali kerja di ada tabloid namanya Wisata Pos. Jadi saya menulis soal pariwisata, menulis soal makanan-makanan yang enak di hotel-hotel itu kan. Terus di situ sejak tahun 93 itu saya juga bergabung ke beberapa media. Ada Estafet waktu itu, ada Sinar Pagi waktu itu ya. Jadi bergabung di situ sampai tahun 97 pasca reformasi 98 pasca reformasi, waktu itu presidennya Pak Habibie. Nah di situ saya bersama kawan-kawan membangun sebuah media tabloid namanya Asasi. Jadi entah kenapa tabloid Asasi ini pun sangat pas di zaman itu. Waktu itu ada peristiwa-peristiwa HAM yang luar biasa di Aceh segala macam, peristiwa-peristiwa konflik yang ada di Aceh, dan media itu menjadi salah satu media alternatif dalam penyaluran kabar-kabar soal itu kan. Asasi itu. Kemudian tahun 2000 saya diminta menghentikan itu oleh ownernya. Nggak usah lagi lah, ngeri kali Aceh tuh katanya kan, dibakar mobil di mana-mana. Memang waktu itu ada pembakaran mobil Serambi memang waktu itu kan ada. Jadi diminta hentikan lah, nggak usah terbit lagi. Nah waktu itu kan konfliknya luar biasa. Nah oleh teman bilang, ya kawan kita juga, udah di sini jangan Johari Ilyas lagi buat Johari Samalanga saja, kan indah itu Samalanga apaan itu gitu ya. Karena Johari Ilyas waktu itu dikhawatirkan kalau ada dicurigai apa segala macam, gampang nyarinya gitu menurut mereka. Ya sudah sepakati, jadilah waktu itu Johari Samalanga. Jadi itu latar belakang kenapa Johari Samalanga. Pasca kita tutup yang namanya tabloid Asasi itu, nganggur kan, karena udah dihentikan, nganggur. Mulailah putar lagi. Ini nggak bisa dihentikan kita berkomunikasi masyarakat Aceh. Ini gimana? Maka kita buatlah yang namanya kemudian kaset nyawong itu. Kaset nyawong. Tadi kita ini kan, saya sama abang ada di Jakarta juga, itu mempelajari lagu khas Aceh itu kita pelajari juga gitu loh. Makanya kenapa kita beralih ke nyawong. Jadi kita pelajari itu khasanahnya apa, khasnya bagaimana, syairnya bagaimana, maka kita putuskan kita bikin album Nyawong. Nah, jadi waktu lagu Nyawong itu saya termasuk orang-orang yang menyiapkan materi semua. Materinya saya siapkan, kemudian kita cari musisinya segala macam, terkumpul,
kemudian rekaman di Jakarta. Lama juga kawan-kawan ini rekamannya, ada sekitar 1 bulan lebih di Jakarta, 1 bulan lebih. Nah, itu dasarnya kenapa Nyamong itu lahir. Sebenarnya Nyamong ini kita bikin hanya bukan sebagai benda bisnis ya, bukan untuk produk bisnis sebenarnya. Produk lebih kepada idealis kita supaya kita tetap bisa berdialog dengan masyarakat kita. Jadi banyak lagu-lagu di Nyamong itu, misalnya syair-syairnya, misalkan seperti Mube baun kamu betimpan, itu karena memang kegundahan kita. Jadi waktu itu ada Pak Nurdin Daud, beliau tuh ahli tari. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, kita ini punya kampung. Kita bisa lihat saudara kita, bisa kita komunikasi, tapi kita nggak pernah sampai di situ. Ini kawan-kawan saudara kita yang lain yang bertikai misalnya segala macam juga seperti itu, melihat. Mungkin dia setiap hari bisa lihat kampungnya, setiap hari bisa lihat mamanya, setiap hari bisa lihat keluarganya, tetapi masalahnya dia nggak bisa ke situ. Makanya lahirlah bahasa-bahasa seperti itu, Mube baun kamu betimpan. Jadi ada satu kerinduan yang besar, tapi belum bisa seperti itu. Jadi memang yang kita misikan supaya jangan kita tinggalkan komunikasi sama kita. Itu sebenarnya inti dari album itu. Liriknya sebenarnya yang sangat fenomenal kalau saya melihat ya, ketika Pak almarhum Pak Nurdin menuliskan Alahaido itu, Dodo Daidi, ya kan, yang bagaimana seorang mama merelakan juga anaknya. Saya pikir itu tidak ada salah kan kalau kita melihat kepada sahabat Rasul yang penyair perempuan juga seperti itu, menuliskan syair-syair untuk perjuangan Islam sama sebenarnya. Jadi ada Pimati Poma Karela. Jadi sebenarnya syair yang lembut, tapi waktu itu sangat ya sangat mengena memang waktu itu, sangat masuk ya. Bahkan ada yang bilang provokasi segala macam itu. Nah, itu udah peristiwa lain yang kita lihat hanya ini adalah sebuah karya seni. Itu aja yang kita lihat. Nah, waktu itu seperti itu, Pak, kan? Dan yang paling berkesan saya sebenarnya adalah waktu di Jakarta saya sempat menemani Profesor Yunus Malatoa, beliau antropolog UI, Pak. Nah, waktu itu beliau dapat pekerjaan mendokumentasikan syair-syair lagu Didong yang belum pernah dinyanyikan oleh Sali Gobal. Jadi ada nama kelompok Didongnya Kemara, Cehnya Sali Gobal. Jadi ada karya-karya seni yang udah ditulis sama Sali Gobal, tapi belum dilagukan. Jadi kemudian Pak Yunus Malatoa mendapat pekerjaan itu untuk mengumpulkan lagu-lagu, nyanyikan dulu. Yang penting nyanyikan dulu, seperti itu. Gimana iramanya setelah. Nah, waktu itu memang terlibat pakar-pakar seni, pelaku-pelaku seni senior dari Gayo. Nah, Pak Yunus ini kan seorang antropolog. Beliau juga seorang peneliti. Kemudian ketika waktu itu saya dipanggil khusus untuk membantu beliau dalam merekam segala macam. Akhirnya kita bikin 100 lebih lagunya, lirik lagunya. Dan itu semua soal-soal nasihat, 100 lebih. Nah, yang saya heran sebelum beliau wafat, beliau juga memberikan dokumen lagu-lagu itu ke saya gitu. Ada di rumah. Saya simpan bagus. Artinya yang sudah dilakukan ya. Dokumen yang sudah dilakukan di studio segala macam dia berikan itu sama saya. Dan itu saya pikir luar biasa juga ya. Nah, sekarang Pak jadi itu pengalaman-pengalaman berkesenian di sana. Nah,
yang paling hebat adalah kami bekerja bersama tim di sana. Ada beberapa orang tim kita. Yang pertama, kami harus melobi para pelaku-pelaku TV, termasuk Pak Wisnu Tama itu kami lobi. Dapat kita peluang-peluang tampil di TV. Waktu itu beliau masih dari RCTI udah pindah ke Trans TV. Jadi supaya kita lobby untuk bisa kita tampil kesenian Aceh. Nah, dan ini kita lakukan ke semua studio TV. Jadi kita dapat peluang tampilkan seni Aceh di TV-TV waktu itu. Kemudian mendekati musisi-musisi di sana di Jakarta, musisi terkenal untuk bisa melakukan lagu-lagu Aceh, misalnya lagu apa segala macam, hanya untuk tayangan TV. Dan terbukti kan almarhum Rama Aipama, beliau menyanyikan lagu Salu, misalkan, terus siapa masa itu ada beberapa artis kadang-kadang dia nggak bernyanyi lagu tapi dia pakai pakaian Gayo lengkap atau pakaian Aceh lengkap. Jadi ada itu yang kita upayakan masuk ke semua TV. Nah belakangan saya lihat itu udah nggak ada lagi.